Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Now we are in week 9. Yeah. Our material today is about new Mendeley desktop. Yeah. And we have completed several materials because one of the meeting is mid test. Yeah. I'm not sure whether you have mastered Mendeley desktop or not, but this subject is not about to master all of the skills, yeah, in research, yeah, because this is not the research skills. Even some of the materials are overlap, yeah, but you are expected to know or to recognize or to use some of the research skills, yeah, but you are not it is not obligatory. You are not obliged to master the use of Mendeley desktop or new Mendeley desktop, because this is not the research skill. So at least you understand, you know the information that some of the materials in research skill also become your materials in the subject, yeah, introduction to ICT. Ya. Sebenarnya kalau offline, saya bisa cek di laptopnya seperti apa progres instalasi Mendeley desktop yang minggu lalu sudah ditugaskan, ya. Apakah Anda bisa share screen? Can you share your screen? Because I'm using a free version of Google Meet. Yeah, I can share my screen here, but I'm not sure. You can do the same as I'm here. Can share my screen. Bisa Anda share screen dari situ? Evelyn, Astia? Mungkin tidak bisa ya? Kebetulan Sir, saya sudah di kampus jadi tidak bawa laptop. Oh, tidak bawa laptop. Iya. Kalau Astia? Bisa, Sir. Bisa share screen? Iya, Sir. Sudah install Mendeley desktop? Sudah, Sir. Coba kasih lihat. Ini bukan mata kuliah research skill, jadi Anda tidak harus kuasai, tapi kalau Anda bisa kuasai lebih bagus lagi. So just you are expected to use the Mendeley. Can you share your screen? Okay. In progress. Sir, kubuka Mendeley? Ya. Ya, login dulu. Pastikan passwordnya benar.
Ya, close saja itu, close. Ya, di close saja. Ya, close lagi. Sudah bisa terhubung ke Microsoft Word? Sudah, Sir. Coba dihubungkan. Di sini, Sir. Ya. Oh, kau pakai Ini, Sir. Office. Kemarin di video. Ya. Oke, sekarang saya mau contohkan nih. Sudah bisa akses ini. Apa? Bisa gunakan fitur ini? Belum? Yes, Sir. Sudah? Yes, Sir. Oke. Oke, stop share dulu. Biar saya contohkan. Ya. Sekarang saya yang share screen ya. Nah, seperti ini. Mendeley desktop. Jadi Mendeley desktop ini fungsinya untuk memudahkan penulis mengatur referensi dan mensinkronkan antara referensi itu posisinya di akhir dokumen di daftar pustaka ya, dan disinkronkan dengan citasi yang ada di dalam teks ya, seperti itu. Tapi ini mesin ya, tetap butuh bantuan manusia. Pastikan kalau Anda mau melakukan proses citasi, pastikan di needs review ini sudah benar metadatanya, baru kita bisa cite ya. Ini banyak metadata yang ternyata belum dicek. Nah, kalau Anda mau melakukan citasi, hati-hati ya. Metadata yang ada, masih ada tanda tanya ini. Metadata itu adalah data kepustakaan. Data penulis, tahun terbit ya. Penerbitnya apa, itu semua metadata. Nah, kalau ada full text-nya, ya kita bisa intip metadatanya ya. Apakah benar atau tidak, kita bisa langsung cross check karena kita bisa lihat di sini siapa penulisnya, apa judulnya. Tapi kalau ada DOI-nya, kita bisa gunakan fitur DOI lookup. Kita klik ini. Yang penting DOI-nya valid, karena kadang juga yang terbaca itu bukan metadata, bukan DOI sesuai dengan metadata dokumen yang kita punya, malah metadata yang lain. Coba kita cek apakah sudah benar. Rupanya sudah benar ya. Kita klik ini, details are correct, maka file ini kita bisa cite. Jadi file ini sudah hilang nanti di needs review ya, sudah tidak ada di sini. Nah, itu baru kita bisa cite. Nah, itu ya aturan yang pertama. Yang kedua, selalu klik synchronize ya di Mendeley desktop. Nah, ini sebenarnya fitur lama yang Mendeley masih izinkan kita untuk gunakan. Sebenarnya Mendeley sudah perkenalkan fitur baru, tapi masih banyak pengguna ya, termasuk saya, masih lebih suka Mendeley desktop versi lama. Kecuali ini betul-betul di stop, disuntik mati ya, tidak bisa lagi digunakan ya, baru saya tidak gunakan. Selama masih bisa digunakan ya, saya akan tetap gunakan. Nah,
Kalau mau melakukan citasi kan seperti ini. Ya. Ya, saya buka dulu dokumen yang kosong ya. Ya, blank dokumen. Anggaplah saya mengetik kalimat saya di sini. Ya. Nah, di akhir kalimat ini saya melakukan proses citasi ya. Saya insert citation. Nah, boleh saya ke Mendeley desktop, boleh juga saya hanya mengetik last name di sini. Misalnya Patak. Ya, saya tinggal memilih yang mana yang sesuai dengan kalimat yang ada di sini yang ingin saya cite. Misalnya ini ya. Atau jangan ini deh. Sorry. Misalnya ini. Ini ya. Saya penulis ke berapa ini? Keempat kalau tidak salah ya. Jadi saya sebagai co-author, penulis pertamanya yang muncul ya. Oke. Ya, saya okekan. Nah, seperti ini. Nah, setelah ini saya merasa redaksi kalimat ini juga ada hubungannya dengan tulisan saya yang lain. Ya. Saya kemudian memilih salah satunya, contoh ya. Ini lagi, ya. Yang penulis pertamanya adalah teman saya, Safa. Saya tidak perlu ke Mendeley. Saya tinggal klik OK. Tapi andai saya mau ke Mendeley, maka tampilannya seperti ini. Cuma kalau kita ke Mendeley ya harus dicari di mana referensi itu berada. Ya. Berarti di my publication. Itu sekitar tahun 2000. Ini dia, 2020. Site. Nah, ini saya bisa merge. Saya bisa satukan. Saya blok dulu ya. Lalu saya klik merge. Ya. Kemudian, nah ini untuk menulis daftar pustaka tidak bisa kita menyusunnya di file yang lain. Mesti file yang sama. Ya, hanya biasanya disimpan di halaman yang baru ya. Kecuali artikel ya. Oh sorry. Kecuali artikel. Kalau artikel disimpan di bagian akhir saja langsung. Insert. Nah, kita klik insert bibliografi. Ini cuma satu kali. This is only once in one file. Ya. Cuma sekali ini dalam satu file, tidak boleh berkali-kali. Ya. Berikutnya kalau kita close, masuk ya sudah. Tidak perlu klik lagi insert bibliografi. Ya. Kita off-kan laptop, kita close, off-kan laptop, kita on-kan lagi. Tidak perlu lagi klik ini ya. Ini hanya satu kali saja dalam satu file ya. Nah, seperti ini. Nah, ini misalnya kalau kita ingin berganti citation style menjadi IEEE misalnya, ya
Kalau kita mau submit paper ke jurnal yang publishernya adalah IEEE, maka tidak ada masalah kalau citasinya itu di akhir kalimat. Persoalan nanti kalau misalnya citasi di awal kalimat. Misalnya ya, revealed that ya, seperti ini. Ya, misalnya ya. Misalnya Batak sambil salah satu, misalnya ini. Nah, ini citasi di awal kalimat ya. Ya, kalau kita menggunakan American Psychological Association itu bisa langsung posisi kursor itu sesudah buka kurung ya, lalu kita klik backspace seperti ini. Kemudian ini kita klik delete posisi kursor sebelum koma. Kita klik delete, kemudian di sini kita kasih buka kurung. Klik di luar ya, klik di luar ini di sini misalnya. Lalu keep manual edit. Nah, kalau kita tetap mau di IEEE. Di American Psychological Association ini. Nah, persoalan adalah ketika kita mau beralih, misalnya saya mau submit paper ke jurnal yang menggunakan style citasi yang lain, bukan American Psychological Association. Anggaplah IEEE. Nah, jurnal yang diterbitkan oleh IEEE kan menggunakan nomor ya. Nah, ini repot nanti kalau begini modelnya. Jadi saya coba undo dulu ya. Undo. Ya. Kembali ke settingan awal. Ini saya copy dulu ini, ya. Copy. Baru saya paste di sini, saya paste keep text only. Ya, saya tidak tahu tampilannya kalau Office yang di bawahnya Office 365. Saya klik saya paste dengan keep text only. Ya, seperti ini. Lalu ini ya, saya gunakan fitur subframe ya. Ya, saya klik ini, saya klik di tempat citasi yang aktif. Lalu saya klik lagi nih edit citation. Ya. Kemudian saya klik di sini. Bukan subframe ya, suppress ya. Saya centang suppress. Lalu oke. Saya klik oke. Nah, jadinya seperti ini, tinggal tahunnya yang yang terbaca. Ya. Sehingga ketika beralih ke style citasi IEEE, jadinya seperti ini. Nah, seperti ini. Jadi Batak ya. Ya. 3 ya, revealed bla bla bla. Seperti itu. Ya, karena kalau tidak diubah dengan cara seperti tadi, maka ini nanti tidak aktif. Dia tetap settingannya seperti tahunnya berubah. Ya, tapi setiap kita mau buka selalu ada tampilan keep manual edit. Nah, jadi mengganggu ya. Misalnya begini.
Misalnya begini. Tunggu dulu. Ya, misalnya begini tadi ya. Saya kontrol, kita ganti menjadi IEEE ya. Kembali dulu ke American Psychological Association. Ini kalau kita ganti style citasi selalu muncul ini. Ya, selalu muncul ini. Kalau kita pakai keep manual edit, kalau kita edit secara manual ya, ini selalu muncul. Jadi saya undo saja ya. Saya undo. Lalu ini saya copy ke sini. Sebenarnya bertahan di style ini pun juga bagus juga menggunakan ini ya, suppress. Misalnya seperti ini ya. Ini kan kita hanya perlukan tahunnya yang otomatis ya. Ya seperti ini. Oke. Nah, jadi fungsinya menjadi ganda ketika tetap berada di sini di American Psychological Association style. Ya, tidak perlu lagi kita centang atau klik keep manual edit. Apalagi kalau kita mau beralih ke style citasi yang lain ya. Langsung aktif dan dengan style citasi yang benar ya. Seperti itu. Nah, itulah gunanya tadi suppress, fitur suppress. Ini mendelay desktop yang lama. Nah, bagaimana dengan mendelay desktop yang baru? Nah, untuk penjelasan proses menggunakan mendelay desktop yang baru ya, ada video saya di YouTube. Anda bisa akses. Mana dia? Ya. Mendeley site ya. Ini. Mungkin kita loncat-loncat kita skip ya beberapa tahapan kan. Tapi laptop kita harus terhubung ke internet ya. Ya, nanti Anda tempatnya itu di sini. Akses ini ya. Di akun YouTube saya. Nah, pastikan Anda sudah punya akun Office 365 atau Office 2016 kalau saya tidak salah ya. Office 2016 untuk bisa menggunakan fitur ini mendelay site. Dan Anda punya akun, kalau tidak punya akun Office 365 karena Anda belum berlangganan, Anda bisa menggunakan email Microsoft ya. Dan Office 2016 plus email Microsoft ya. Juga Anda bisa menggunakan mendelay site. Tapi kalau saya lihat tadi, siapa tadi ini? Office-nya
sepertinya sudah expired bajakan ya. Jadi tidak bisa, ya. Mesti Office yang asli. Ya, kalau Office bajakan tidak kompatibel. Nah, anggaplah Anda sudah punya Office yang asli ya, 2016 minimal, atau lebih bagus Office 365 karena langsung ada akunnya. Anda bisa akses Mendeley Site. Ini untuk fitur Mendeley Desktop yang baru ya. Mendeley Site di sini. Ya. Get Mendeley Site. Ya. Nah, kita diminta untuk sign in. Coba kita tidak sign in dulu. Klik get it now. Mau tidak mau kita diminta untuk sign in. Ya. Persoalannya adalah kalau Anda tidak punya akun Microsoft atau email yang berafiliasi ke Microsoft seperti Hotmail. Ya. Kalau saya saya sudah punya Hotmail itu sejak tahun 98 ya. Ya, sebelum ada Office 365. Jadi saya menggunakan email Hotmail untuk login di Office 365. Ketika saya berlangganan Office 365. Ya, saya sign in. Ya. Nah, open in Word. Ya. Siapa tahu Anda bertanya-tanya bagaimana cara mendapatkan ini Mendeley Site. Ya, di sini. Di menu references. Ini ya. Nah, begitu tadi caranya. Untuk pertama kali supaya fitur Mendeley Site ini untuk Mendeley Desktop yang baru bisa muncul di Microsoft Word ya. Ya. Berikutnya kalau misalnya saya tutup ini, saya login di Word, dia otomatis muncul karena sudah ada sebelumnya ya. Yang penting saya menggunakan file ya, dan file Office 365 ya. Kalau misalnya Anda menggunakan Office 2016, yang penting Anda sign in ya, menggunakan akun Microsoft atau email yang berafiliasi dengan Microsoft. Ya, seperti ini. Kalau saya klik references, pasti ada di sini Mendeley Site. Nah, apa perbedaannya Mendeley Site dengan Mendeley Desktop yang baru ya? Ya, misalnya kalau kita menggunakan Mendeley Site, maka yang kita perlukan adalah Mendeley Desktop yang baru. Ya, ini Mendeley Desktop yang baru. Kita install dulu ya. Ya. Saya install dulu. Nah, banyak yang karena jarang menggunakan Mendeley Desktop atau tidak mengikuti perkembangan
transformasi Mendeley desktop, dari Mendeley desktop ke Mendeley yang baru. Akhirnya banyak yang ketika kembali ingin menggunakan Mendeley desktop malah terjebak di Mendeley desktop yang baru, padahal yang yang mereka ingin gunakan itu adalah Mendeley desktop yang lama. Ya. Padahal Mendeley desktop yang lama ya bisa di download di sini. Jadi dicari saja di Google Mendeley desktop old version ya. Ya, muncul seperti ini. Atau yang ini. Ya. Nah, silakan dipilih mana yang sesuai dengan. Oh, ini sudah ada rekomendasi dari Mendeley dengan laptop saya, cocoknya menggunakan ini ya. Mendeley desktop 1.19.3 ya. Nah, sekarang yang kita mau praktekkan adalah Mendeley desktop yang baru. Sudah terdownload. Sisa mau diinstal. Mana dia? Ini saya tutup dulu ya. Mana tadi? Oh, rupanya oke, sudah terinstall. Oh, sorry, sudah terdownload ya. Sekarang baru mulai diinstal. Ya. Jadi dia mirip dengan Mendeley desktop yang lama. Ya, mirip. Cara installnya juga mirip. Nah, sekarang kita lihat di mana letak perbedaannya. Ya, Mendeley desktop yang baru diberi nama Mendeley Reference Manager. Ya, Mendeley Reference Manager. Waduh, password saya ini oke, benar ya passwordnya. Ya, saya jarang akses Mendeley yang online. Di Mendeley desktop saya sudah otomatis passwordnya terdeteksi. Oke. Ya, ini Mendeley desktop yang baru. Ya, namanya Mendeley Reference Manager. Nah, boleh juga sebenarnya ya untuk memunculkan tadi Mendeley site ya, bisa lewat sini. Install Mendeley site for Microsoft Word. Ya. Ini cara kedua untuk tadi mengaktifkan fitur Mendeley site ya. Bisa lewat Mendeley Reference Manager. Ya, dia terhubung ke
Firefox. Ya, waktu kita cukup sempit ya, sudah hampir selesai. Nah, ini cara kedua untuk mengaktifkan fitur Mendeley Site. Ya, kurang lebih sama tadi modelnya ya. Cuma cara masuknya ini yang berbeda. Ya, tetap kita diarahkan ke akun Microsoft. Ya. Ini agak lama muncul, tapi tetap ke situ tadi. Saya close saja. Oke. Karena sudah ada di dalam ya. Sudah aktif. Nah, sekarang kita gunakan Mendeley Site. Misalnya ada redaksi kalimat seperti ini. Saya mau melakukan citasi ya. Anggaplah saya sudah meninggalkan Mendeley Desktop yang lama. Saya beralih ke Mendeley Desktop yang baru ya. Anggaplah ini sudah tidak ada. Ya. Saya get started. Nah, seperti ini. Ya, karena ini saya jarang gunakan, jadi saya juga tidak lancar kalau pakai Mendeley Site ya. Beda dengan Mendeley Desktop. Karena saya sudah gunakan sejak 2012. Ya, lumayan lama ya. References. Nah, ini sesuai dengan pengelompokan file yang ada di sini. Mendeley Reference Manager. Ya. Nah, begitu juga tampilannya. Nah, apa namanya? Manajemen file yang ada di Mendeley Reference Manager ini mengikuti manajemen file kita di Mendeley Desktop yang lama. Ya. Kalaupun itu di uninstall, karena ada backupnya di server, ya, servernya Mendeley, maka di Mendeley Reference Manager yang baru tampilannya otomatis seperti ini, persis yang ada di Mendeley Desktop, ya. Yang penting sebelum beralih ke Mendeley Reference Manager, pastikan Mendeley Desktop tadi itu sudah dilakukan refresh ya. Kita sudah refresh. Oh sorry, bukan refresh, synchronize ya. Mana tadi Mendeley Desktop? Ya. Misalnya kalau ya ada juga orang yang sudah tinggalkan Mendeley Desktop yang lama dan beralih 100% ke Mendeley Site atau Mendeley Desktop yang baru. Nah, kalau Anda mau tinggalkan Mendeley Desktop, ya pastikan Anda synchronize dulu. Ini ya. Ya. Baru Anda tinggalkan supaya semua file yang ada di Mendeley Desktop ini juga Anda bisa akses di sini. Ya, dengan manajemen folder subfolder yang sama ya. Nah, seperti itu. Nah, kita di Mendeley Site sekarang. Mendeley Site ini misalnya saya mau mengutip ini Synchronos, saya centang, saya klik insert one citation, ya jadinya seperti ini, titik,
Di sini saya mau insert bibliografinya. Nah, jangan sampai bingung ya. Ini di mana nih insert bibliografinya? Kalau Pak menggunakan Mendeley site. Jadi diklik di sini tanda titik 3 ini ya. Klik. Lalu insert bibliografi. Pastikan kursornya di tempat yang kita inginkan. Insert bibliografi, continue. Nah, seperti ini. Ya. Di sini references. Nah, setiap kita melakukan citasi bertambah juga daftar pustakanya ya. Misalnya ini, saya insert citation, ya seperti ini. Cuma saya tidak tahu bagaimana kalau misalnya posisi buka kurungnya ini, kurung pembuka ini dihapus. Apakah bisa? Kita coba dulu. Saya klik di sini. Oh, bisa ya, bisa. Ya. Nah, sebenarnya ini hanya perlu pembiasaan. Kebetulan saya tidak biasa, jadi kelihatan kaku ya. Oke. Cuma kalau saya mau langsung ke nama penulisnya, itu yang saya belum terbiasa. Kalau di Mendeley desktop yang lama, kita bisa langsung insert citation, langsung cari nama penulis yang kita mau kutip. Ya, mungkin ada juga di sini. Nanti bisa ditelusuri lebih jauh. Saya stop share. Mana tadi kelasnya? Ya. Ya, sayang sekali Hidayat tidak bergabung ya. Jadi tidak melihat proses menginstall dan menggunakan Mendeley site. Ada pertanyaan sampai di sini? Waktu kita tersisa ya 2 menit, 2 minutes left. Evelyn, Astia, are you there? Yes, sir. Okay. You have a question? No. Okay, no questions. So maybe you have understood, or you don't know what things that you don't understand, yeah, to propose the questions. Tidak ada yang bingung apa yang mau ditanyakan, ya? Atau sudah paham? Sir, itu yang Microsoft ku update ya apa bagaimana? Tunggu dulu. Office-mu sekarang pakai Office berapa? Nah, kalau misalnya mau menggunakan Mendeley site, tapi kan mata kuliah ini bukan research skill, jadi tidak wajib, ya, tidak wajib Anda menggunakan Mendeley site. Yang penting Anda tahu, karena ini Introduction to ICT, yang penting Anda tahu bahwa ada fitur seperti ini, ya, Mendeley site. Anda tidak saya haruskan untuk bisa menggunakan Mendeley site, ya. Karena itu syaratnya Anda harus punya Office 365. Kalau Office lama, Anda diminta lagi punya email Microsoft.
Nah, email Microsoft itu ya terhubung lagi ke apa namanya? Saya tidak tahu email membuat akun Microsoft yang baru, saya tidak tahu ya. Karena saya beli Office 365 itu, saya login langsung menggunakan email Hotmail. Hotmail lebih duluan muncul dibanding Office 365. Ya, mungkin bisa login atau buat akun di msn.com ya. Nanti ditelusuri bagaimana caranya. Kalau saya punya akun Hotmail diakuisisi oleh Microsoft. Ketika saya membeli Office 365, saya langsung login menggunakan Hotmail. Ya, jadi saya tidak tahu bagaimana caranya membuat email yang baru di akun Microsoft. Tapi saya rasa mudah ya. Mudah. Yeah, I think that's all for today's class. And see you next week. Yeah, I end our meeting today. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.